Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya dengan Ustadz Kainama dan juga Ustadz Nababan tahun 2001 kemarin mendapatkan penghargaan dari MUI ya, untuk penghargaan mu'alaf yang berdedikasi. Itu banyak. Kenapa sih para mu'alaf ini kok tampil? Harusnya jangan kami yang tampil, tetapi muncullah kristolog-kristolog itu dari muslim. Kita tahu Ahmad Dedat, kita tahu Kiai Haji Abdullah Wasi'an, kita tahu di Sumeneb Kiai Mudori, itu orang-orang Islam, tetapi beliau-beliau menguasai kristologi. Kalau ada orang Kristen yang menguasai kristologi ya maklum, karena mulai kecil dia sudah pegangannya Alkitab. Tetapi kalau ada orang Muslim yang menguasai kristologi itu luar biasa. Karena apa? Karena pasti dia tidak mendapatkan pelajaran itu dari jenjang pendidikan khusus. Dia otodidak, belajar sendiri. Jadi kalau di sini Ustadz Ramsono ya, bisa menguasai kristologi ya maklum, beliau mantan dari Katolik. Tapi nanti kalau ada Ustadz Fauzi bisa menguasai kristologi, wah itu hebat. Gitu ya. Jadi kemudian dakwah kami selanjutnya, saya pernah dialog dengan pendeta. Itu saya berpasangan dengan Profesor Sanihu Munir, mungkin jenengan sudah banyak yang tahu. Bapak Ustadz Sanihu Munir itu juga dari muslim, murni dari muslim, tetapi beliau juga belajar kristologi dan menguasai kristologi. Bahkan beliau bisa berdebat dengan pendeta. Waktu itu kita menghadapi pendeta Budi Asali dan Esra Soru di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun berapa itu, lupa saya tahunnya itu. Kemudian saya dengan Ustadz Menahem Ali juga ke markasnya Kristen. Kalau biasanya dialog diadakan di markasnya orang Islam di Universitas Muhammadiyah, kita juga mengadakan debat dialog di markasnya orang Kristen di Jakarta. Waktu itu dengan kelompoknya Lugat Tambunan CS. Saya berpasangan dengan Ustadz Menahem Ali. Kemudian kita juga mengadakan diklat-diklat dan rutin kita lakukan, baik itu di pondok pesantren, di tempat pendidikan, dan juga di tempat-tempat umum ya, mengadakan diklat-diklat kristologi. Itulah sebabnya kalau masjid ini mengundang Ustadz Menahem Ali, jangan setelah subuh, waktunya mepet, gupuh 1 jam kan itu. Mending kita adakan kajian khusus, itu kajian duha Ustadz, mulai jam 9 sampai jam 12, anggotanya para pemuda-pemuda. Kita didik kristologi. Karena apa? Karena kita sekarang ini berperang luar biasa di media massa. Untuk bekal remaja-remaja masjid, ayo berlomba-lomba kita dakwah di media massa juga. Dan ini dibekali dengan ustadz-ustadz kristologi seperti Pak Menahem Ali, Ustadz Dr. Anwar, Pak Mashud. Itu jangan hanya 1 jam, kurang. Kita kemarin di Terawah saja 3 hari itu rasanya kurang Mas Ian. Jadi waktunya harus panjang, mulai jam 9 pagi sampai jam 12, itu mungkin lebih khusus. Dan kalau anggotanya lebih dicari yang para pemuda itu, biar lebih jangkauannya lebih hebat nanti. Apa sih perlunya kristologi? Pertama adalah syiar ya, kemudian mencegah kemungkaran, kemudian dialog. Sering kita belum apa-apa itu sudah sudah dituduh yang macam-macam. Bahkan itu tuduhan itu bukan berasal dari yang non muslim, tetapi bahkan dari orang muslim sendiri. Belum apa-apa kita sudah dicap intoleransi kalau membahas agama orang lain. Sementara agama sebelah luar biasa mengadakan penginjilan. Di dalam ajaran mereka itu wajib mencari jiwa, 1 orang 1. Itu bukan hanya penginjilnya ya, bukan misionarisnya, tetapi seluruh jemaat itu mempunyai beban kewajiban untuk menyebarkan Injil dan mengajak 1 orang 1. Bayangkan.
Kemudian kalau di STT itu yang meluluskan sarjana teologi, beliau diutus ke daerah-daerah terpencil dan dia disumpah tidak boleh bekerja di luar untuk pelayanan, 100% melayani Tuhan. Setelah dilantik menjadi sarjana teologi, dia ditugaskan di pelosok-pelosok, bahkan di luar pulau. Dari sekian lulusan itu kan nanti ada namanya, ada yang rontok ya, ada yang bertahan. Dan yang bertahan itu mereka mencari jiwa, setelah mencari jiwa dapat di tempat-tempat tersebut dia mendirikan gereja. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Penginjilan itu tidak berhenti ya. Jangan kita santai-santai karena kita merasa di Jawa ini sudah mayoritas, sementara kita terlena di luar-luar pulau sana sudah dikuasai oleh mereka. Sementara gerakan-gerakan dakwah dari pondok-pondok pesantren pun tidak banyak mengutus ustadz-ustadznya, kiai-kiainya keluar pulau. Dulu ada program zamannya masih Presiden Gus Dur ya, kita lulusan-lulusan dari pondok kiai-kiai muda itu kan diutus ke pulau-pulau terpencil dibiayai negara. Sekarang kan tidak ada. Adapun itu hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yayasan dengan keuangan yang sangat terbatas. Di daerah-daerah terpencil itu kalau cari ustadz kesusahan. Karena apa? Karena tidak banyak yang diutus ke sana. Soalnya apa? Nggak ada yang biayai. Jadi mengumpul semua di Surabaya. Sementara yang di luar-luar pulau sudah, jangan heran, pulau-pulau terpencil itu sudah dikuasai oleh para misionaris. Mereka mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolahan, dan lain-lain. Bahkan di Malang Selatan itu luar biasa. Kemarin saya di sana penginjilannya seperti apa. Satu desa bisa hampir masuk agama mereka. Dengan iming-iming mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, dan mulai TK yang masuk ke sekolah tersebut gratis. Bahkan dikasih sembako. Ayo, dananya kuat. Mereka bisa bangun masjid, bangun apa? Sekolah, bangun tempat ibadah, bangun tempat-tempat kesehatan, dan digratiskan. Sementara gerakan Islam apa? Kita kadang-kadang sibuk hanya membangun masjid, masjid itu berlomba-lomba di api-apinya. Sementara berlomba-lomba banyak-banyakan apa? Saldo dipamerkan. Saldo saya 1 miliar, 2 miliar, sementara gerakan dakwahnya tidak ada. Itulah sebabnya saya mendirikan yayasan At-Tauhid kemarin khusus untuk masalah ini. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun kita sudah bisa membeli tanah 3 hektar di Jombang, dan sekarang dalam proses pembangunan masjid dan pondoknya. Dan semuanya saya berawal dari nol ya, tidak punya dana sama sekali, dan semuanya juga dari donatur, terutama dari channel saya. Mungkin jenengan kalau tahu channel saya bisa dibuka di YouTube, Edi Prayitno, bisa dicek. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi untuk masalah debat atau dialog, belum apa-apa kita sudah dituduh intoleransi. Nggak usah debat, jauhi debat, kamu akan melanggar atau apa itu. Di dalam hadis dikatakan jauhi debat, kalau kamu berdebat akan ditempatkan di tempat yang terendah itu tingkatannya. Padahal dialog atau debat itu ada di dalam Al-Quran, perintah itu. Kita dialog, kalau saling tanya jawab akhirnya muncul debat. Bolehkah kita berdebat? Sampai hari ini masih ada yang memperbolehkan, masih ada yang tidak memperbolehkan. Padahal ini ada di dalam Al-Quran dan kita sering tidak mengetahuinya. Coba Anda baca di dalam An-Nahl itu, dicek 125. Pertama apa? Serulah. Menyeru ini bukan hanya kepada orang muslim saja. Kalau dulu Sunan Bonang itu hanya ceramah untuk orang-orang muslim saja di Tuban ini, ya nggak mungkin bisa berkembang seperti ini Islam itu. Pertama kali wali-wali masuk ke tanah Jawa itu apa yang diperangi? Kemusyrikan. Bahkan memerangi orang-orang kafir. Perang dengan apa? Dengan dakwah, bukan dengan pedang.
Beda dengan agama sebelah, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh para penjajah, disiarkan dengan pedang. Islam tidak semacam itu. Islam disiarkan dengan dakwah, dialog. Para wali-wali turun ke tanah Jawa ini menyebarkan agama Islam bukan dengan pedang, bukan dengan kesaktian. Kadang-kadang kita dilenakan dengan cerita-cerita kesaktian. Film-film itu kadang menyesatkan. Wali-walinya digambarkan bisa terbang, sakti-sakti. Padahal tidak semacam itu ya. Wali-wali Allah itu menyiarkan agamanya ya dengan ayat-ayat Allah. Di dalam An-Nahl 125 kita diwajibkan menyeru. Siapa yang harus kita seru? Orang-orang yang belum mengenal Islam. Itu yang diserukan, itu kewajiban kita. Jangan sampai kita sampai meninggal kita tidak melaksanakan seruan ini. Ini kewajiban, wajib. Kalau orang Kristen sampai hari ini wajib mensiarkan Injil, bahkan mengajak orang untuk masuk agama mereka, kenapa gerakan Islam tidak ada? Padahal di dalam An-Nahl 125 dengan jelas ayat itu mengatakan serulah. Kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sampai usia ini kita sudah menyeru kepada mereka, atau kita hanya santai-santai saja, yang penting aman, nanti aku dakwai mereka bisa dituntut dengan pasal intoleransi. Minimal sekarang kan ada media, ada YouTube, ada WA, ada Facebook, ada internet. Untuk anak-anak muda yang pinter-pinter IT mulai digelorakan, menyeru. Untuk yang sudah tua-tua, mungkin punya saudara yang masih non-muslim, mungkin punya teman kerja yang masih non-muslim, lewat WA. Biasanya kan mereka bikin status itu. Tadi malam Ustadz Ramsono cerita, ya, teman-temannya ada bikin status di WA ayat-ayat Alkitab. Itu sebetulnya syiar mereka. Kenapa kita tidak bales syiar Islam kepada mereka? Nanti saya kasih tip-tipnya itu. Makanya di masjid yang mulia ini kan sering diundang para kristolog di sini. Itu sebetulnya jenengan catat. Biasanya kalau kita datang kajian seperti ini nggak ada yang bawa buku catatan sih ya. Setelah pulang dari sini lupa. Beda dengan orang Kristen kalau ibadah. Orang Kristen itu kemana-mana bawa Bible dan catatan. Jangan mengandalkan telinga ya. Kalau kajian-kajian semacam ini hanya mengandalkan telinga, pulang lupa udah. Dicatat, dipraktekkan. Biasanya kan kita ngundang-undang ustadz-ustadz kristolog dari Surabaya itu kan materinya berat-berat itu. Kalau hanya didengar kan lupa itu. Apalagi Pak Ali, kalau bicara udah berat itu. Harus bawa buku catatan. Minimal direkam lah gitu loh ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita ada seruan, disuruh menyeru semacam ini, muncul apa? Bantah-bantahan. Allah sudah menuliskan di dalam Al-Quran, di dalam An-Nahl 125, kalau jenengan nanti menyeru kepada mereka, mereka tidak akan tinggal diam, mereka pasti akan membantahnya. Loh, dunia dialog itu sebetulnya sudah ditulis di dalam Al-Quran ini, dan sayangnya kita tidak menerapkan hanya itu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah dan pelajaran. Jangan maju dialog tanpa bekal. Itu seperti kita maju perang tanpa membawa senjata. Di sini diundang ustadz-ustadz kristolog untuk membekali jenengan semua untuk maju perang. Perang bukan perang dengan senjata ya, perang dengan hikmah dan pelajaran. Dicatat pelajaran-pelajaran itu. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kita sering melihat di YouTube, di Facebook, di WA grup debat kusir, debat jelek-jelekan Yesus.
debatnya wis gak karu-karuan. Itu bukan syiar. Saya dulu masuk Islam itu karena dialog dengan teman muslim saya itu selama 1 tahun. Dia berasal dari pondok pesantren dari Kediri. Sabar gitu orangnya itu meladeni saya itu. Dialog bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun. Kalau saya dulu lawan dialog saya itu orangnya kasar, debat hina-hina, mungkin sampai hari ini saya tidak masuk Islam. Dialog itu niatkan dengan ibadah dan syiar agama. Jangan menjelek-jelekan, karena di dalam Al-Quran pun ditulis, jangan kamu menjelek-jelekan dengan melebihi batas sesembahan-sesembahan mereka. Sesungguhnya mereka akan lebih menghina Allah. Itu juga sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi ilmu dialog, ilmu debat itu ada di dalam Al-Quran. Cuman kita tidak mempraktekkan saja. Jadi kalau dialog, debatlah yang baik. Saya dulu sering bertemu dengan orang-orang muslim yang menghina-hina Yesus. Kenapa saudara menghina Yesus? Loh, Yesus itu bukan Isa. Nabi Isa itu beda dengan Yesus. Makanya saya bebas menghina Yesus karena Yesus ini bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa saya imani beliau Nabi Allah, nabinya orang Islam. Kalau Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Loh, ini berarti ilmunya Pak Ali setiap diundang ke sini nggak masuk. Pak Ali kan sering bicara itu bahwa Yesus dengan Isa itu adalah sama. Bahkan ucapan us itu lebih dekat Isa daripada Yesus. Karena apa? Karena Yesus lahir di Israel dengan bahasa ibu Aramaik. Akhiran us itu terbawa dari kata-kata berasal dari Yunani, padahal Yesus tidak berasal dari Yunani. Ucapan Yesus yang lebih mirip itu Isa atau Iso ya, karena bahasa dari bahasa Ibrani dan bahasa Arab dan Aramaik itu satu rumpun. Kalau dengan bahasanya orang Yunani itu jauh berbeda. Ibunya Nabi Isa pertama kali itu memberi nama itu bukan Yesus, bukan ada akhiran usnya itu. Kalau orang Yunani memang lazim ya pakai akhiran us itu. Stefanus, Marianus, Martinus, apa lagi, Neptunus, bintang-bintang itu kan us semua itu dari Yunani itu. Bahkan pelafalan murid-murid Yesus pun dilafalkan dengan bunyi Yunani, padahal bukan semacam itu. Yesus berasal dari Aramaik, dari Ibrani. Bahasa yang lebih mirip itu adalah bahasa dari Arab, yaitu Isa. Nah, kalau orang muslim kurang ilmu, kadang-kadang belum apa-apa udah menghujat Yesus dan Isa beda pokoknya. Kalau saya menghina Yesus itu tidak apa-apa. Itu bukan dakwah ya, malah dosa nanti jatuhnya. Ya, saya lanjutkan. Dalam An-Nahl sudah dijelaskan dialog dengan baik, dengan ilmu. Jadi kalau jenengan nanti ada kajian-kajian semacam ini, bawa catatan, jangan lupa ilmu ini. Nanti kalau pulang lupa, dipraktekkan nggak bisa. Makanya saya usul sama takmirnya, kalau kajian kristologi jangan 1 jam, kurang. Kalau perlu 3 jam, mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Saya pernah kajian itu di Bali itu selama 3 hari dengan Ustadz Menachem Ali, dan alhamdulillah pesertanya meludok sampai bikin teror di depan. Dulu Ustadz Abdul Somad masuk Bali itu ditolak sama orang-orang Bali, tapi saya dengan Ustadz Menachem Ali dipersilahkan masuk. Karena apa? Karena Ustadz Menachem Ali menguasai agama Hindu. Beliau mendatangi kepala ketua-ketua Hindu di sana. Bahkan setelah acara seminar, Ustadz Menachem Ali diundang khusus untuk memberikan ceramah di tempatnya orang Hindu, khusus pendeta-pendeta Hindu, karena Ustadz Menachem Ali menguasai bahasa Pali, bahasa-bahasa kitab suci mereka, dan mereka sangat heran ada orang Islam kok bisa menguasai agama kami gitu. Akhirnya kita diperbolehkan dakwah Islam di Bali selama 3 hari, dan itu kita membawa Ustadz 9 orang disebar ke seluruh Bali. Bahkan kita ada acara itu mulai subuh, duha, bahkan mengadakan seminar.
Bahkan diundang juga oleh MUI Bali juga di sana. Dakwah dengan ilmu ya. Dan ternyata dampaknya apa? Gara-gara aksi bom di Bali kemarin, orang Islam bangun gereja di sana kan susah. Lebih mudah orang mendirikan gereja di Bali daripada mendirikan masjid. Nah ini, jadi kalau Islam disebarkan dengan cara-cara kekerasan, bukan masuk agama itu, malah ditolak. Kalau dulu Sunan Bonang masuk ke Tuban sini dengan cara-cara kekerasan, mungkin Islam di Tuban tidak menjadi mayoritas. Tapi dengan dakwah ya, dengan dakwah yang baik, kuasai ilmunya, itu ilmunya dulu kita kuasai. Kita lanjutkan karena waktu kita pendek ya. Lihat ada jam ini. Oh di atas sampai jam 6. Baik. Kita tahu kisah perdebatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh perdebatan yang baik, dialog, yaitu utusan dari Najran. Mereka adalah pakar-pakar kristologi. Mereka sudah menguasai menguasai kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Injil. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah belajar masalah kitab-kitab tersebut. Tetapi Nabi Muhammad sendirian berani melawan, menghadapi 60 orang utusan dari Najran. Kisah ini ditulis di dalam hadis-hadis ya. Dan kisah ini pun akhirnya diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi menghadapi mereka. Dialognya terjadi berhari-hari. Kalau Nabi tidak bisa menjawab, Nabi minta waktu. Biasanya turun malaikat Jibril memberikan jawaban, besok dilanjutkan. Kalau zaman sekarang mudah ya, nggak bisa jawab, buka Google. Kalau Nabi dulu kan nggak ada Google, langsung malaikat turun. Dialog. Bahkan mereka diperbolehkan beribadah di tempatnya masjidnya Nabi. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang Kristen dari Koptik, orang-orang Kristen dari Timur. Mereka juga mengadakan sembahyang. Tata cara mereka sembahyang hampir mirip dengan kita. Mereka juga pakai, yang perempuan pakai jilbab, pakai kudung, yang laki-laki juga pakai pakaian muslim, hampir mirip. Itulah sebabnya kalau jenengan ketemu dengan orang-orang Kristen Koptik atau Ortodok, itu jangan heran. Beberapa waktu yang lalu di YouTube, bahkan di media massa, dipampang foto-foto orang pakai jilbab antri mau dibaptis. Itu bukan orang Islam, itu anggota mereka sendiri. Memang seragam mereka ya seperti itu, mirip muslim. Kitab mereka pun berbahasa Arab. Pujian-pujian mereka juga sama seperti sholawatan. Bahkan kaos-kaos mereka yang dicetak itu pun berbahasa Arab. Itu dijual di toko online sampai hari ini. Itu bukan kaosnya orang muslim itu, hati-hati ya. Mereka menyebarkan dengan pendekatan Islami juga, dan banyak yang tertipu di situ. Tokohnya adalah Bambang Nursena. Dulu Bapak Ustadz Menahim Ali adalah tangan kanan dari Bambang Nursena. Beliau pasti menguasai soal itu. Jadi kita hati-hati ya. Debat pertama Nabi terjadi itu. Bahkan ditulis di dalam Al-Imran. Makanya sebetulnya Al-Quran itu buku banyak yang memuat soal-soal kristologi. Perdebatan, dialog-dialog Nabi banyak diabadikan di sana. Kalau jenengan buka surah Al-Imran, itu banyak sekali ayat-ayat soal-soal perdebatan dan dialog Nabi dengan mereka. Al-Imran ayat 61 sampai 63 itu munculnya dialog, puncaknya dialog. Setelah mereka debat dialog nggak ada yang ngalah, akhirnya ya wes gini aja lah, kita bermubahalah. Inilah awal mulanya cerita mubahalah itu, diabadikan di dalam Al-Imran. Ya wes gini aja, kalau kamu tetap ngeyel nggak mau, Nabi sudah menyampaikan apa yang sudah difirmankan malaikat Jibril, sudah disampaikan semua. Mereka tetap ngeyel, ya udah, bawa anakmu
bahwa saudaramu kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang memang betul atau ada yang salah, biarlah laknat Allah diturunkan kepada mereka yang mengingkari firman-firman Allah. Akhirnya apa? Pagi-pagi Nabi udah siap itu dengan putranya, bahkan dengan istrinya, menunggu mereka juga hadir. Ternyata mereka tidak berani. Karena apa? Karena di dalam hatinya yang terdalam, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebetulnya itu adalah kebenaran. Sehingga mereka pun pulang, bahkan mereka meminta satu orang sahabat Nabi untuk mengajarkan Islam di kota Najran. Sampai hari ini kota Najran sudah banyak muslim ya. Itu dialog Nabi, debat Nabi pertama kali. Dakwah Nabi pada umat Kristen pertama kali. Kemudian saya lanjutkan. Tugas kita sebetulnya hanya untuk menyampaikan saja. Sudah tertulis di dalam ayat 40 itu. Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja. Sedangkan kamilah yang menghisap amalanmu. Jadi kita itu sebetulnya ini ya tugas kita. Paling tidak itu kita sudah menyampaikan itu loh. Jadi kewajiban itu sudah gugur. Sampaikan dulu wis. Baik itu lewat WA atau kalau berani seperti Ustadz Ramsono tadi berdebat, dialog langsung bertemu. Kalau belum cukup ilmunya ya lewat WA, lewat YouTube, bikin channel dakwahi mereka. Paling tidak sudah menggugurkan kewajiban kita untuk menyeru kepada mereka. Paling tidak saat kita meninggal, saat ditanya oleh Gusti Allah nanti, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu untuk menyeru umat-umat non-muslim? Dengan gagah kita berkata, sudah Gusti Allah. Lewat apa? Lewat WA. Siapa yang di WA? Ini orang Kristen tak WA. Sekarang sudah Kristen, sudah masuk Islam belum? Ya nggak apa-apa. Paling tidak tugasmu itu sudah selesai untuk menyampaikan, gitu loh. Daripada tidak sama sekali, ya itu tugas kita. Jadi jangan kita terlena karena di Jawa ini kita sudah mayoritas, gak usah dakwah kepada mereka. Yang penting dakwah pada orang Islam saja cukup. Itu belum cukup. Di luar masih banyak orang-orang non-muslim dan sampai hari ini mereka menyerang Islam dengan sangat-sangat luar biasa. Serangan mereka itu sangat luar biasa. Kita harus waspada. Kristenisasi ada di mana-mana ya. Nah, Anda tahu ini siapa ini? Saifuddin Ibrahim. Anda udah paham ini siapa orang ini? Kemudian muncul lagi Paul Zhang yang lari ke Jerman itu. Apa Anda sudah paham ini siapa ini? Ini orang-orang menyerang Islam sangat luar biasa. Paul Zhang itu dulu teman segereja saya. Itu pertama, itu sebelum dia lari ke Jerman ketemu saya dulu itu di Surabaya. Bahkan 3 kali dia ketemu. Dia merayu-rayu saya untuk masuk Kristen lagi. Saya dihadapkan dengan 4 orang donaturnya, 1 orang Jerman, untuk mengajak saya murtad lagi, untuk diajak ke Jerman, untuk menyerang Islam. Di YouTube muncul Saifuddin Ibrahim menyerang Islam juga, luar biasa serangannya. Dia dari pondok pesantren Al Zaitun yang sekarang sudah murtad. Paul Zhang luar biasa, dia menyerang Islam seperti itu. Bahkan sudah DPO, mau ditangkap sama pemerintah Indonesia, termasuk Saifuddin Ibrahim, tapi tidak ketangkap-tangkap sampai sekarang. Saifuddin sudah lari ke Amerika, Paul Zhang ke Jerman. Dan yang saya lingkari itu waktu pertemuan dengan Paul Zhang. Paul Zhang itu mendatangi para mu'alaf ya. Yang saya lingkari itu adalah Ali Makrus. Dulu di YouTube-nya sangat keras, pernah menjadi Muslim, kemudian masuk Kristen, menjelek-jelekan agama Islam, bahkan dia menuduh air Zam-Zam itu dari PDAM, mengaku Panglima FPI, Panglima FPI Jawa Timur. Akhirnya sama orang FPI kan sampai dikejar-kejar itu. Akhirnya Ali Makrus kita mu'alafkan, dibina oleh AWF. Tetapi dalam perjalanannya dia didatangi si Paul Zhang.
Akhirnya murtad lagi dia, sampai meninggal kemarin kan murtad, lari ke Bali kan dia. Sama dengan MKC juga lari ke Bali. MKC, Saifuddin, Paul Zhang itu satu geng, dan itu ada yang menciptakan. Mereka memang diciptakan dan ada dananya. Sampai ke luar negeri kalau nggak ada dananya kan nggak mungkin. Disembunyikan ke Bali. Bahkan Ali Makrus pun disembunyikan ke Bali sampai meninggal kemarin itu. Kemudian Bapak Yudi Mulyana yang pegawai Departemen Agama Islam itu beberapa kali ketemu dengan saya. Bapak Yudi Mulyana juga sama, dimurtadkan juga oleh Paul Zhang, bahkan dibaptis kan kemarin. Semua godaannya karena uang, mereka bisa terlena. Saya juga diiming-imingi uang untuk murtad, tapi saya tidak mau. Saya lanjutkan sedikit lagi ya, karena waktunya udah mepet. Belajar kristologi ini untuk menarik mereka masuk agama Islam. Kalau hanya sekedar menyeru tadi sudah, kalau hanya sekedar mengingatkan sudah, paling tidak kita berhasil mengajak mereka masuk Islam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmunya. Belajar kristologi itu bukan saya mendidik sampean untuk masuk Kristen, tidak. Seperti seorang polisi yang belajar soal ilmu kriminologi, orang polisi kan nggak jadi kriminal, mempelajari ilmunya. Sama dengan saat ini kita belajar kristologi, mempelajari ilmunya. Supaya apa? Ini sebagai bekal kalau menghadapi mereka kita bisa melawan mereka. Tetapi ingat, kuasai dulu Al-Quran. Karena apa? Al-Quran isinya hampir 30% itu adalah isi dari kristologi. Sebetulnya isinya itu. Apa yang di dalam Al-Quran disebut ahli kitab, itu ya yang disebut ya orang itu. Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Al-Quran banyak sekali menyebut ahli-ahli kitab itu. Jadi memang dari awal perkembangan Islam di Palestina itu, sejak Nabi menyebarkan agama Islam, yang dihadapi ya orang dua itu, leka Yahudi ya Nasrani. Dan sebetulnya kita sudah dibekali dengan ilmunya banyak sekali di dalam Al-Quran. Tinggal kita belajar kristologi, dimatchkan dengan Al-Quran, wah mantap udah gitu loh. Al-Quran sudah dikuasai, ditambah ilmu kristologi untuk menyerang mereka, mantap. Tak jamin pendeta nggak bisa berkutik gitu. Jangan sampai kebalik, orang Islam malah dipelokoto sama pendetanya, bahkan banyak yang murtad. Itu kebalik ya. Saya percepat aja. Yesus tidak pernah mendirikan agama baru. Ingat, saya sebelum masuk ke sini saya mau membahas masalah kitab sucinya dulu. Kalau Bapak Menahem Ali di sini dulu sudah sering cerita soal tanah. Apa tanah itu? Mungkin masih ada yang ingat. Coba angkat tangan. Apa itu tanah? Ya, Taurat ya. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Tanah yang biasanya disebut oleh Bapak Menahem Ali ini adalah ini, kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Kristen itu kan ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tanah itu adalah semua kitab Perjanjian Lama itu disebut tanah. Tanah itu kan Taurat, Nevi'im dan Ketuvim. Taurat itu adalah Pentatokh itu yang di atas itu. Nah ini Pentatokh ini adalah Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab sejarah dan kitab puisi. Taurat Nabi Musa itu ditulis dan masih ada kitabnya sampai hari ini, itu dipegang oleh orang Yahudi, dan kitab mereka 100% dikopi, dimasukkan di dalam kitabnya orang Kristen, dinamakan kitab Perjanjian Lama. Padahal iman Kristen dan iman Yahudi itu bertolak belakang. Tauhidnya berbeda 180 derajat. Tauhid Yahudi sama tauhid Islam ketemu dia. Meskipun mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad, tetapi untuk ketuhanan sama. Orang Yahudi mempercayai bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh syariatnya Nabi Musa. Ya. Jadi Perjanjian Lama itu tanah itu ini semua.
Perjanjian baru ini, saat Yesus meninggal pun itu belum satu ayat pun tertulis. Yesus tidak pernah menulis satu ayat pun, Injil tidak ada. Yang ada sekarang kitab Injil itu adalah salinan dari pengikut-pengikutnya, cerita-cerita yang ditulis oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi dasarnya dari sini ya. Kalau kita membeli suatu barang, katakan kita membeli kulkas, membeli sepeda motor, membeli mobil, pertama-tama yang dibuka itu ada apa? Buku manual booknya kan ya. Demikian kalau soal beragama, buku manual booknya apa? Kitab sucinya kita buka dulu. Kita buka kitab sucinya orang Kristen, ternyata perjanjian lama ini semuanya 100% miliknya orang Yahudi. Yesus meninggal bahkan sampai batas waktu sampai 70 sampai 80 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 tahun, itu belum ada kitab sucinya. Yesus beribadah di sinagog melaksanakan syariatnya Nabi Musa. Yesus sunat, Yesus akikoh, Yesus puasa 40 hari, itu yang dilakukan semuanya adalah syariatnya Nabi Musa. Orang Kristen tidak ada syariat yang diciptakan oleh Yesus. Itulah sebabnya kalau kita bertemu dengan seorang Kristen, coba Anda bertanya, kalau di dalam ajaran Islam, perintah beragama Islam ada di dalam Al-Quran. Coba Anda balik. Ini pertanyaan sederhana, tetapi profesor pendeta pun nggak akan bisa jawab. Jenengan tanya, apa dasarnya beragama Kristen di dalam Alkitab? Ada apa enggak? Apakah Yesus pernah mengajarkan Anda masuk Kristen? Ayatnya mana? Itu sampai profesor nggak akan tahu, nggak ada jawabannya. Jawaban itu perintah ya, perintah beragama itu berdasarkan perintah. Kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad sudah jelas memerintahkan kita beragama Islam. Kalau di dalam agama Kristen, apakah Yesus pernah memerintahkan umatnya beragama Kristen? Nggak ada ayatnya itu. Ini satu poin ya. Jadi mereka akhirnya membawa kitab ini masih dibawa. Meskipun sampai hari ini rabi-rabi Yahudi itu tidak terima kitab sucinya dinamakan kitab perjanjian lama. Apalagi keimanannya berbeda. Orang Kristen menyembah manusia, orang Yahudi masih menyembah Tuhan. Meskipun mereka menyebut dengan sebutan Elohim atau Yahweh. Yang jelas penyebutan saja. Yang jelas itu Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad sebetulnya sama saja. Mereka masih gandoli kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama ini kitabnya orang Yahudi semua. Baru muncul Injil. Injil ini 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 4 kecil aja. Kemudian surat-surat Paulus, ini surat-surat Paulus semua, banyak. Jadi kitabnya orang Kristen yang tebel itu separuh milik orang Yahudi. Yang perjanjian baru hanya 1/4 yang Injil, 3/4-nya tulisan Rasul Paulus. Padahal Paulus itu bukan muridnya Yesus. Paulus itu tentara Romawi yang menjajah, bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Ceritanya kan dia waktu jalan di tengah padang pasir, kena panas matahari, degradasi, semaput. Akhirnya dia mimpi ada penampakan Yesus. Akhirnya dia menjadi pengikut Yesus, dan lebih celakanya dia membuat syariat-syariat yang tidak pernah diajarkan Yesus kepadanya, karena dia bukan muridnya. Nah, itu nanti kajiannya lebih panjang gitu ya. Jadi dari sini udah jelas, kita lihat kitabnya aja sudah bermasalah. Mereka banyak tauhid karena masih menggunakan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kita melihat perjanjian baru itu sedikit ada masalah. Karena Yesus tidak pernah menulis kitab Injil, satu ayat pun belum ditulis. Loh, kalau Yesus tidak pernah menulis Injil, terus Injil mana yang ditulis di dalam Al-Quran? Langsung kita menjawab, itu Injil palsu. Biasanya gitu ya. Oh, itu Taurat palsu, itu Injil palsu. Biasanya orang Muslim kalau berhadapan dengan para pendeta, dengan orang-orang Kristen, kalau dialog langsung pakai senjata pamungkas. Oh, Injilmu palsu. Udah, kalau palsu nggak bisa dialog lagi, buyar. Sebetulnya bukan seperti itu ya. Saya waktu dialog dengan pendeta Budi Asali di Surabaya,
si pendeta Esrasoro juga tanya semacam itu dengan saya, Pak Edi, apakah kitab suci saya palsu? Saya tahu kalau saya jawab palsu pasti saya akan dibalik. Coba kalau orang Kristen mengatakan palsu, sekarang tunjukkan mana yang asli. Jangankan orang Islam, pakar-pakar mereka pun sampai hari ini tidak berhasil menemukan kitab suci yang palsu, yang asli itu belum ditemukan. Kitab Injil ini itu tertua, itu adalah dari terjemahan bahasa Yunani. Padahal tadi sudah saya katakan Yesus itu bukan orang Yunani, tetapi kitab suci mereka tertua itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kan nggak masuk, udah ini aja udah masalah. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi sebetulnya Taurat, Injil, dan Al-Quran ini membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid ya. Nabi Musa mengajarkan tauhid, bahkan Yesus pun mengajarkan tauhid. Di mana ayatnya? Di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Nah, ini pentingnya belajar kristologi, sampai catat. Nanti kalau jenengan mau menyampaikan ini kepada orang Kristen, kirimi aja ayat ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak ada ayat satupun di dalam Alkitab mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan keesaan Allah, dan ini tertulis di dalam Injil. Loh, Injil yang mana ini? Nah, di sini kita jangan buru-buru mengatakan, wah Injilmu palsu. Kalau Injil itu palsu, orang pertama kali yang mengatakan pasti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu sudah berhadapan dengan ahli-ahli kitab. Nabi Muhammad semua di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis, tidak pernah mengatakan bahwa Injil dan Taurat itu palsu, tidak. Tetapi Al-Quran menulis apa? Kitab-kitab mereka sudah banyak campur tangan manusia. Jadi memang sudah awalnya sudah kacau. Itulah sebabnya saya jawab sama pendeta Esrasoro, Injil Anda tidak palsu Pak, tetapi amburadul. Udah nggak bisa jawab kalau saya jawab amburadul, karena apa? Memang terbukti banyak campur tangan manusia, dan itu memang terbukti. Itu kalau kita teliti lebih dalam akan ketahuan ya. Yesus mengajarkan soal tauhid, Al-Quran juga mengajarkan soal tauhid, yaitu di dalam Al-Ikhlas. Kemudian saya cepatkan aja lagi. Kemudian syahadatnya seperti apa? Nah, ini syahadat Yesus. Anda bisa tulis ayat ini, Anda sebarkan pada orang-orang Kristen. Sebetulnya Yesus itu mengajarkan tauhid, yaitu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Ini syahadat yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, mengajarkan tauhid dan mengajarkan Yesus sebagai utusan. Lagi-lagi ini Injil yang menulis, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Loh, katanya Injil tadi bukan ditulis oleh Yesus. Betul, Injil itu jumlahnya sebetulnya bukan 4, ada puluhan, ada 40 lebih. Tetapi di dalam sebuah konferensi ya, itu dipilih hanya ada 4 Injil saja. Semua Injil itu bukan ditulis oleh Yesus, tetapi ditulis oleh para pengikut. Itulah sebabnya mereka memilih-milih Injil mana yang mau dipakai, Injil mana yang tidak. Tetapi alhamdulillah, Al-Quran pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu menyebarkan Injil. Ternyata ayat-ayat tauhid semacam ini itu masih ada. Kalau kita melihat Injil, ayat-ayat tauhid itu masih ada, karena di dalam Injil tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Yesus, tidak. Saya sudah menginjak masalah Tuhan, jadi ucapan Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu tidak ada. Kemudian bagaimana ayat di dalam Alkitab kok muncul Tuhan Yesus? Ini sejarahnya di sini. Dalam penulisan Injil itu ada dinamakan teori sinoptik ya. Teori sinoptik itu adalah
penulisan Injil itu sebetulnya hampir sama, kisahnya hampir sama, tetapi berbeda-beda. Jadi kalau saya sering bertanya dengan orang Kristen, ada satu kisah di dalam Injil, tetapi ditulis yang sama di dalam 4 kitabnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi isinya kok beda-beda. Jawab orang Kristen gimana? Oh, itu seperti 4 orang wartawan yang menulis sebuah berita. Jadi 4 orang wartawan itu melihat dari sisi mereka masing-masing, makanya ceritanya nggak sama. Loh, katanya wahyu Allah, kalau wahyu Allah kan harusnya sama. Ya, menurut mereka seperti itu. Nah, ada lagi teori yang mengatakan Injil itu pertama kali ditulis oleh Markus, bukan Matius, kemudian dijiplak oleh Lukas dan Matius. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya penting menjelaskan soal ini. Ini ada sangkut pautnya dengan ucapan Tuhan menjadi Tuhan menjadi Tuhan. Kita nggak usah meneliti Alkitab bahasa aslinya dulu, itu nanti tugasnya lebih dalam. Kita buka Injil yang versi bahasa Indonesia yang ada saat ini saja. Coba perhatikan kitab Markus pasal 9 ayat 5 dengan kitab Matius pasal 17 ayat 4, itu ada perubahan di sini. Kisahnya sama. Jadi coba nanti yang mau belajar ya lebih mendalam lagi bisa download di Play Store Alkitab. Coba Anda cek Markus pasal 9 ayat 5 dan Matius pasal 17 ayat 4. Kalau hari ini tidak mencatat, filenya ini sudah saya copy di Takmir ya. Nanti jenengan bisa copy filenya ya. Jadi bisa Anda pelajari, Anda praktekkan untuk kepada teman-teman Kristen Anda. Kisah sama di dalam Markus ini disebutkan apa? Kata Petrus kepada Yesus, apa ucapan Petrus? Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, Musa dan Elia. Muridnya memanggil Yesus dengan ucapan Rabi. Rabi itu artinya guru ya, guru. Kemudian kisah ini disalin oleh Matius, diganti apa? Tuhan. Nah, kan udah kelihatan kacaunya di sini kan ya. Kitab ini masih ada, sampai hari ini masih ada. Nanti Anda bisa praktekkan, catat. Jadi pergantian dari Rabi menjadi Tuhan. Kemudian dari guru menjadi Tuhan. Ini Markus 9 ayat 15 menjadi Matius 17 ayat 14. Di sini disebut guru, di sini disebut Tuhan, berbeda lagi. Kemudian di dalam Markus 8 ayat 29. Ya, ini engkau menjadi anak Allah. Berubah semua. Ya, ini Markus pasal 4 ayat 38 dibandingkan dengan Matius pasal 8 ayat 25. Kisahnya sama ini, ceritanya sama plek. Cuma sebutannya diganti. Sebutan guru diganti menjadi Tuhan. Berubah sudah. Bagaimana ya sebutan yang sudah lumrah Tuhan, guru, tiba-tiba menjadi Tuhan. Itu adalah terjemahan dari bahasa kurios. Ini bahasa Yunani untuk Tuhan dan Tuhan itu adalah kurios. Itu artinya adalah Tuhan, junjungan. Tetapi sama terjemahan LAI banyak yang diganti menjadi Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan antara kitab Markus dan kitab yang lain ya sudah berubah panggilan Tuhan menjadi Tuhan. Ini materi saya banyak, nanti tinggal Anda copy saja, Anda pelajari sendiri ya, karena waktunya sudah jam 6. Saya sekarang buka sesi tanya jawab saja. Silahkan yang mau bertanya.